Selamat pagi anak-anak, mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur karena kami boleh mengingat akan Natal di hari yang sangat spesial di mana Tuhan Yesus pernah datang ke dalam dunia. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus yang pernah lahir ke dalam dunia. Ini semua adalah anugerah besar sekali yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami hari ini mau mendengarkan firman. Kami sekali lagi boleh mengingat suatu peristiwa penting di mana Tuhan pernah mengunjungi manusia di dalam sejarah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah acara Natal kami pada pagi hari ini dan kiranya nama Tuhan ditinggikan dan kami boleh makin mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, kita sangat bersyukur karena di dalam peristiwa Natal kita melihat Tuhan bekerja. Tuhan bekerja untuk apa? Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Allah itu adalah Allah yang memegang sejarah. Tetapi coba kita pikir, Allah yang sedemikian besar, yang mengatur sejarah dari awal sampai pada akhirnya nanti, ternyata dia mau menjadi manusia. Sebelum Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, Allah sangat jelas mempersiapkan kelahiran anaknya ke dalam dunia. Ada beberapa peristiwa yang sangat penting, yaitu 400 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, ada satu peristiwa yang penting, yaitu ketika zaman Alexander Agung. Ketika Alexander Agung mulai menjadi raja, menggantikan papanya, dia mulai memimpin perang pasukan. Ayo pasukanku, kita perang. Perang untuk apa? Perang untuk menaklukkan tempat-tempat yang luas. Tetapi ketika Alexander Agung menaklukkan tempat-tempat itu bukan untuk dijajah, bukan untuk diperbudak, tetapi untuk diajarkan satu kebudayaan di mana mereka nanti akhirnya sama-sama mempunyai satu kebudayaan yang menurut Alexander Agung lebih manusiawi. Mereka diajar baca tulis dalam bahasa Yunani dan ternyata ini adalah rencana Tuhan. Alexander Agung adalah satu raja yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Begitu dia pergi ke satu tempat, menang. Pergi ke satu tempat, menang. Nah, semua daerah jajahannya dididik di dalam satu kebudayaan. Dan kebudayaan itu ternyata kebudayaan yang mempersiapkan satu kebudayaan yang hampir sama di dalam sejarah di wilayah-wilayah itu. Sehingga ini mempersiapkan satu bahasa yang nanti kemungkinan besar terus dipakai di dalam penulisan bahasa di dalam perjanjian baru. Dan ini mempersiapkan jalan untuk berita tentang Tuhan Yesus, tentang Mesias dapat dimengerti oleh banyak orang di beberapa negara sekaligus. Nah, bukan itu saja. Setelah Alexander Agung mati, lalu kemudian kerajaannya terbagi-bagi, lalu muncul lagi kerajaan yang baru, kerajaan yang lebih kuat. Kerajaan ini luar biasa kuat. Namanya kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi ini adalah kerajaan yang punya tentara yang kuat, tentara yang hebat. Kalau berperang berani sekali. Nah, kerajaan ini punya satu kebijakan, yaitu apa? Semua harus dihubungkan dengan jalan. Maka tidak heran kita pernah mendengar ya, ada satu kata, banyak jalan menuju Roma, banyak. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kerajaan Romawi tahu bahwa untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lain yang dia kuasai, perlu jalan yang bagus. Zaman dulu jalan bukan seperti sekarang, ada aspalnya, rata. Zaman dulu sebelum dibuat jalan, jalannya kalau kena hujan besar, wah lumpurnya banyak, kereta kuda nggak bisa lewat. Lah kuda saja bisa terpleset. Wah itu sangat menyulitkan sekali. Apalagi orang kalau jalan, wah susah sekali. Kakinya masuk ke lumpur. Bagaimana mereka bisa perang, bagaimana mereka bisa mengetahui atau memimpin daerah jajahannya kalau sulit sekali pergi dari satu tempat ke tempat lain. Maka kerajaan Romawi punya satu program, yaitu bikin banyak jalan. Zaman dulu memang bukan seperti sekarang jalannya, tetapi di dalam kerajaan Romawi jalannya cukup bagus. Mereka pakai batu-batu yang besar, mereka susun di jalan sehingga jalanan menjadi kuat dan padat. Sehingga waktu kereta kuda lewat, kretek, 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 wah kuat sekali, tidak ada lumpur. Sehingga membuat banyak jalan bisa menuju Roma, yaitu ibu kota mereka. Nah, ternyata Allah juga bekerja di dalam sejarah, mempersiapkan semuanya itu. Supaya ketika nanti berita Injil diberitakan,
orang-orang yang pergi mengabar Injil bisa melalui jalan yang sudah dipersiapkan. Nah, anak-anak, ini adalah pekerjaan Allah yang sangat hebat. Dan satu lagi, ketika Allah mau anaknya datang ke dalam dunia, dia juga memakai sejarah untuk membuat segala persiapan terjadi. Waktu itu zaman kekaisaran namanya Kaisar Agustus. Kaisar Agustus adalah kaisar yang sangat hebat. Dia adalah kaisar yang bisa membuat Romawi menjadi damai, menjadi tenang. Dan suatu kali Kaisar Agustus waktu di zaman itu memerintahkan satu sensus namanya. Ya, jadi dia kirim pengawal-pengawal, pasukan-pasukan pergi ke semua daerah, termasuk di daerah kota besar, kota kecil, desa kecil. Pokoknya nggak boleh ada yang terlewat. Maka dia kirim panglima atau pasukan-pasukannya dengan satu pengumuman. Wah, desa tempat Yusuf dan Maria tinggal kedatangan orang-orang Romawi ini. Mereka lihat, wah, ada rombongan pasukan naik kuda. Waduh, ada apa lagi nih? Apa jangan-jangan desa kita akan dihukum oleh kekaisaran Romawi? Atau ada apa ya? Sepertinya ada pengumuman yang penting. Kali ini pasukannya cukup banyak yang datang ke desa kita. Wah, maka orang-orang sudah berkumpul di desa itu mau mendengarkan pengumuman dari panglima yang diutus oleh kerajaan Romawi. Pengumuman, semua penduduk diperintahkan oleh Kaisar Agustus untuk mendaftarkan diri ke tempatnya masing-masing. Jadi harus kembali ke tempat keluargamu berasal dan mendaftarkan dirimu di situ. Dan jangan lupa membawa uang untuk membayar pajak kepada kaisar. Pengumuman selesai. Lalu mereka segera pergi. Wah, pengumumannya satu pengumuman yang kita nggak boleh taat. Karena yang memerintahkan kaisar. Aduh, gawat ini. Lalu kita harus mendaftarkan diri ke tempat kita berasal. Zaman dulu bisa juga orang dari asal kota Bethlehem pergi ke kota lain. Dari Nazaret pergi ke Bethlehem. Bisa begitu. Nah, sekarang Yusuf adalah garis keturunan dari keluarga Daud. Berarti aku harus pergi ke Bethlehem. Dan lagi aku harus bawa uang. Berapa uangku ya? Kan harus bayar pajak sama kaisar. Aduh, ya sudah deh. Lalu Yusuf mempersiapkan uang yang harus dibawa kepada kaisar itu karena dia harus membayar pajak. Sensus berguna untuk mencatat berapa penduduk yang ada. Tetapi kaisar juga mau tahu berapa pajak yang bisa diterima. Karena pajak merupakan penghasilan yang akan diterima oleh kekaisaran untuk dia menjalankan perang, membiayai membuat jalan, dan lain-lain sebagainya. Maka Yusuf berkata kepada Maria, Maria, ayo cepat kita harus segera pergi ke Bethlehem. Karena ini pengumuman yang tidak bisa ditunda lagi. Kalau kita terlambat, nanti kita mungkin pajaknya dinaikin. Wah, aku cuma punya segini, semoga ini cukup untuk membayar pajak. Nanti aku akan membawa beberapa uang lagi untuk kita bekal di jalan. Oh, baik Yusuf, kalau begitu kapan kita akan pergi? Kita akan pergi mungkin 1-2 hari lagi ya. Aku mau membuat satu gerobak supaya nanti kamu kan sudah perutnya besar. Kan ini adalah bayi yang waktu itu malaikat bilang dikandung dari Roh Kudus dan harus lahir karena ini adalah Mesias. Tuhan menitipkan Mesias ke dalam keluarga kita. Maka meskipun harus jalan jauh, gak apa-apa Maria, kita harus hati-hati. Ya, oke. Maka mereka semua bersiap-siap. Yusuf sudah buat kemungkinan besar, dia buat satu gerobak kayu supaya Maria bisa duduk di situ, ditarik oleh keledainya, lalu bisa jalan ke Bethlehem. Kenapa ditarik keledai? Supaya jalannya pelan-pelan. Kalau ditarik kuda, wah jalannya terlalu cepat, nanti Maria bisa sakit. Sehingga mereka melakukan perjalanan dari atas Galilea turun ke bawah ke sampai daerah Yudea. Mereka mau menuju ke satu kota namanya kota Bethlehem. Karena Yusuf adalah keturunan Raja Daud, garis keturunan Daud. Anak-anak tahu berapa kilometer dari daerah Galilea Nazaret itu menuju ke Bethlehem?
Kira-kira kalau sekarang sekitar 130 kilometer atau sekitar jaraknya antara Jakarta ke Bandung. Nah, tetapi zaman itu tidak ada mobil. Jadi untuk menempuh perjalanan seperti itu, meskipun sudah dibuat jalan oleh Kekaisaran Romawi, mereka harus naik turun gunung karena keadaan tanah di daerah itu bergunung-gunung. Sehingga perjalanan tidak bisa cepat dibandingkan kalau perjalanannya rata. Maka mereka naik keledai pelan-pelan, naik gunung, turun, kalau malam istirahat. Naik lagi, turun, kalau malam istirahat. Berhari-hari. Menurut catatan bisa 4-7 hari perjalanan jauhnya yang diperlukan untuk mereka sampai dari daerah atas Israel, yaitu daerah sekitar Galilea, Nazaret, menuju ke daerah Bethlehem. Maka bayangkan ya, perjalanan tidak naik mobil, tapi naik keledai atau kereta yang ditarik oleh keledai. Pasti itu perjalanan sangat melelahkan. Kalau siang gak bisa pasang AC karena gak ada AC. Taruh gerobak, kalau panas ya panas. Kalau malam dingin sekali, mereka harus pakai baju yang rangkap. Tapi mereka dengan setia. Kenapa? Karena mereka mentaati perintah kaisar untuk mendaftarkan sensus itu. Nah, anak-anak, ternyata ketika mereka menjalankan perintah ini, mereka juga sedang menjalankan rencana Allah. Allah memakai sejarah untuk membuat Maria dan Yusuf pada saat yang tepat sampai ke Bethlehem. Mengapa? Karena kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan terlebih dahulu di perjanjian lama, di kitab para nabi, bahwa nanti dia akan lahir di kota Bethlehem. Hai Bethlehem Efrata, kamu bukan lagi yang terkecil. Nanti akan ada terang yang datang padamu. Dan itu semua tergenapi. Maka sampai di kota Bethlehem, Yusuf melihat, wah Maria, kota ini ramai sekali. Sepertinya semua orang pada pulang ke sini untuk mendaftarkan diri untuk sensus. Oh begitu ya? Iya, meskipun ini kota kecil, tetapi biasanya gak seramai ini. Wah, gimana kita cari penginapan ya? Kemungkinan besar bisa agak sulit. Lalu kemudian Yusuf bilang kepada Maria, Maria, kamu tunggu di sini ya. Aku mau urus pajak dulu. Siapa tahu kita bisa selesaikan urusan ini hari ini sehingga habis itu kita mencari tempat. Oke Yusuf. Maka Yusuf segera melihat di mana ya tempat bayar pajak. Oh, itu di situ. Itu kayaknya ada antrian orang-orang yang bayar pajak. Lalu dia mendaftar dan kemudian dia tunggu sampai namanya disebutkan. Lalu orang Romawi itu mulai panggil. Ya, berikutnya adalah Yusuf dari Bethlehem. Oh iya Pak, saya Pak. Silakan membayar pajak. Siapa namamu? Yusuf. Nama istrimu? Maria. Anakmu? Belum lahir Pak. Oke, sekarang bayar pajak ya. Uangku cuma 4. 5 keping perak. Salah, jangan perak. Emas. Kaisar mesti dikasih emas. 5 keping emas. Oh Pak, kok pajaknya naik? Sebelumnya cuma 4. Ya pokoknya begini, kamu harus bayar pajak sekarang. 1, 2, 3, 4 ya Pak. Tidak bisa, karena kaisar perlu uang banyak untuk membangun jalan, mendanai proyek-proyek yang besar. Tambah 1 lagi. Ntar Pak, cari dulu. 5 Pak. Ya, terima kasih. Berikutnya. Wah, Yusuf sedih sekali karena pajaknya naik tahun ini. Padahal dia bukan orang yang kaya. Dia harus menghidupi keluarganya. Lalu mereka segera mencari tempat tinggal. Dan mereka mulai cari, wah di mana ya Maria? Sepertinya hari ini penuh sekali penginapan. Ya, aku tunggu di sini saja, tidak apa. Yusuf cari-cari penginapan. Permisi. Maka ada yang buka pintu. Ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Pak, saya cari penginapan. Saya bawa istri saya yang hamil besar. Dia harus segera melahirkan sepertinya. Adakah kamar kosong Pak? Wah, tidak ada. Penuh. Semua orang ke Bethlehem mau bayar pajak kepada kaisar. Ikut sensus gak bisa. Kamu mungkin ke sebelah sana tuh. Mungkin 2 rumah dari sini bisa. Ya, di sini udah gak ada tempat. Penuh sekali. Oh iya, terima kasih Pak.
Yusuf jalan lagi. Dia pergi lagi ke 2 rumah lagi seperti yang tadi dibilang. Permisi Pak, mau tanya apa di sini ada ruangan untuk tinggal? Pemilik itu kemudian lihat, wah anak muda, tidak bisa, sepertinya sudah penuh. Tadi baru saja ada keluargaku datang, mereka bawa 4 orang anaknya. Rumah ini penuh sekali, rumah kami di desa ini kecil-kecil. Mungkin kayaknya kamu ke rumah sebelah sana lagi ya. Lalu Yusuf pergi ke beberapa rumah. Maria malam itu, aduh sudah sakit sekali perutnya karena apa? Ternyata waktunya tepat untuk melahirkan. Maka Yusuf semakin panik. Aduh Maria tunggu ya sebentar ya. Lalu dia cari-cari lagi ke beberapa rumah. Akhirnya di rumah yang sudah hampir terakhir. Dia ketawa lagi, Pak tolong Pak, istri saya sudah mau melahirkan. Pak, di rumahku tidak ada tempat. Adanya cuman rumah kami kan kecil Pak. Jadi ada dua undakan seperti itu, yang atas tempat aku dan keluargaku dan anak-anakku, itu semua udah sempit. Tapi kalau terpaksa karena istrimu mau melahirkan, bolehlah ada di bawah itu sedikit ada yang namanya tempat kami taruh binatang. Nanti kami akan bawa binatangnya keluar, nanti kita bersihkan begitu saja ya. Ya Pak, terima kasih. Maka Yusuf langsung bilang sama Maria, Maria tunggu sebentar ya, saya bersihkan dulu ya. Iya ini rumah yang kita dapat, ini tempat binatang tinggal Maria, tapi gak apa-apa, nanti aku bersihin dulu nih kotoran-kotorannya, supaya kita bisa siapkan tempat untuk kelahiran Tuhan Yesus. Maka mereka udah sapu semua jeraminya. Lalu Yusuf, oh iya anaknya harus taruh di mana ya? Maka dia lihat satu tempat makanan, dia cuci bersih, lalu dia supaya gak basah, dia tumbuk jerami-jerami di atasnya supaya empuk. Lalu kemudian malam itu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Bayangkan anak-anak, Raja Allah yang menguasai seluruh sejarah. Hari itu dia mau lahir di atas palungan yang cuma dialasi oleh jerami-jerami ini. Dan Alkitab mencatat bayi yang lahir itu dibungkus oleh kain lampin. Kain yang sangat sederhana, mau menandakan itu adalah kainnya orang miskin. Tetapi Tuhan rela datang ke dalam dunia. Dia mau datang ke dalam dunia dan mengambil tempat yang sangat sederhana. Ini jauh sekali dari bayangan kita. Bayangan kita kalau raja, apalagi raja yang datang dalam sejarah, yang menguasai sejarah, yang lebih tinggi dari kaisar, harusnya lahir di tempat yang indah, harusnya lahir di istana, harusnya lahir di tempat tidur yang bagus. Tetapi coba anak-anak bayangkan, Tuhan kita Yesus Kristus waktu datang ke dalam dunia mau lahir di atas palungan, karena dia mau datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, menyelamatkan kita dari dosa kita. Maka waktu malaikat menjumpai Yusuf, malaikat itu mengatakan, kasih nama dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita adalah orang yang penuh dosa. Kita adalah orang yang dilahirkan di dalam keturunan Adam, ada di dalam dosa. Maka kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Caranya hanya mungkin ketika kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang jauh melampaui pikiran kita. Yaitu ketika Tuhan datang ke dalam dunia. Tuhan datang ke dalam dunia, kenapa mesti lahir di palungan, tempat yang hina? Justru karena itulah dia bisa menemui kita. Kita orang berdosa, tidak layak mendapatkan perkenanan Tuhan. Maka Tuhan mau menjumpai kita di tempat yang paling hina. Bagaimana caranya? Kasih tahu bahwa Tuhan mau menjumpai kita yang hina. Tuhan Yesus mau datang dari tempat yang tinggi menuju tempat yang tinggi juga di bumi? Bukan. Menuju tempat yang paling rendah di bumi. Paling sederhana, paling hina. Mulai kapan? Mulai dia umur 30? Bukan. Mulai dia umur waktu jadi bayi. Waktu lahir dia sudah mau memberitakan melalui kelahirannya. Hai umatku, aku mau menjumpai engkau. Aku mau mendatangi engkau. Aku mau datang ke tempat di mana engkau berada. Di mana kita berada anak-anak? Kita berada di tempat yang hina.
tempat yang sangat sederhana. Maka waktu Tuhan Yesus lahir dari surga, turun ke dalam dunia melalui Maria, dia memakai jalan yang ditempuh semua orang waktu lahir di dalam dunia. Yaitu lahir dari seorang mama, lahir menjadi bayi biasa, bertumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Tetapi bedanya adalah dia mau lahir di palungan, di tempat yang hina. Di tempat yang tidak semestinya ada bayi dilahirkan di situ. Tetapi Tuhan Yesus sejak dari lahir, dia mau memberitahukan kepada kita bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Anak-anak sekalian, di dalam situasi seperti ini, kita mungkin tidak bisa merayakan Natal seperti biasa. Tidak ada drama Natal, tidak ada kado Natal, tidak ada perayaan-perayaan. Tetapi kalau kita pikir-pikir, justru ini perayaan yang paling cocok dengan apa yang ada di Alkitab. Waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, tidak ada perayaan, tidak ada hiasan, tidak ada apa-apa. Adanya apa anak-anak? Yang ada cuman jerami. Yang ada cuman palungan. Yang ada cuman kandang binatang. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah mulai pelayanannya sejak masih kecil, yaitu ketika mau datang ke dalam dunia, masuk ke dalam situasi yang sulit. Sehingga waktu sekarang kita merayakan Natal, kita ingat, oh iya ya, kalau sekarang Natalnya gak seperti biasa, saya gak usah sedih. Kenapa? Karena Tuhanku juga pernah datang ke dalam dunia, juga gak ada yang merayakan, bahkan hampir gak dapat tempat. Tetapi Tuhanku yang memegang sejarah, yang hebat, yang bisa menggerakkan kaisar, membuat keputusan. Ternyata Tuhan yang rela lahir di dalam palungan yang sederhana. Ini adalah bukti cinta kasih Tuhan Yesus yang besar. Anak-anak, meskipun kita masih kecil, kita mesti tangkap berita Natal ini baik-baik. Tuhan, aku tahu waktu Tuhan mau datang ke dalam dunia dan lahir di palungan, itu berarti Tuhan sedang mau menggambarkan cinta Tuhan yang besar. Ketika Tuhan mau lahir, Tuhan tidak minta syarat. Nanti aku lahir, siapkan keranjang paling bagus, spray paling mahal, rumah sakit paling bersih. Enggak. Tuhan terima apa yang menjadi situasi hidupnya di dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya engkau dan saya juga tahu bahwa kita juga bisa menerima situasi hidup kita sekarang. Kita nggak boleh ngeluh, nggak enak hari ini, bosen, nggak boleh keluar, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh ke mall, nggak boleh apa-apa. Wah, kalau kita bandingkan dengan cerita Natal, itu belum apa-apanya. Karena itu Tuhan Yesus ketika datang, dia pilih sendiri, lahir di keluarga yang sederhana, dan pilih sendiri lahir di atas palungan. Supaya apa? Supaya engkau dan saya tahu betapa besar dia mencintai engkau dan saya. Dan supaya engkau dan saya tahu bahwa hidup kita tidak ada yang terlalu sulit untuk dijalankan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia sendiri pernah mengalami situasi yang sulit dan bahkan paling sulit yang bisa diterima oleh seorang anak yang baru lahir, yaitu lahir di atas palungan. Anak-anak sekalian, biarlah berita Natal ini betul-betul boleh mengingatkan kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih karena melihat bayi di dalam palungan, saya tahu engkau mencintai saya. Saya tahu engkau mau datang menjumpai saya yang hina, yang berdosa. Dan saya tahu bahwa Tuhan pernah mengalami kesulitan. Sehingga saya tidak punya alasan untuk marah-marah terhadap kesulitan yang bisa saya alami. Karena saya berjalan bersama Tuhan. Kiranya ini menjadi berita Natal yang anak-anak semua simpan dalam hati, ingat terus, dan pegang terus seumur hidupmu. Sehingga engkau tidak dikacaukan oleh berita Natal yang lain. Yang heboh, yang penuh perayaan. Tetapi yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tulis di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur. Karena di dalam berita Natal kami tahu Tuhan kami Yesus Kristus lahir di tempat yang hina. Di tempat yang tidak semestinya seorang bayi dilahirkan. Tetapi Tuhan memilih cara itu supaya Tuhan
mau memberitahukan kepada kami betapa besarnya cinta-Mu kepada kami. Dan supaya Tuhan juga mau memberikan teladan yang besar bagaimana menghidupi situasi yang sulit di dalam dunia ini. Dan biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami betul-betul boleh menjadi anak-anak Tuhan. Meskipun kami masih kecil, kami mau pegang baik-baik berita Natal di dalam Alkitab. Supaya kami tidak dikacaukan oleh Natal-Natal versi yang lain, oleh Natal-Natal yang gemerlapan, yang tidak ada di dalam Alkitab. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin.